Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, pada kesempatan ini diwakili Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, serta seluruh unsur Muspida Kabupaten Pasaman yang kami hormati, Bapak Ibu, para undangan, seluruh hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan Seminar Pembangunan Kabupaten Pasaman pada hari ini Senin 29 Oktober 2012 di Lubuk Sikapi dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan mendengarkan kumandangan ayat suci Al-Quran oleh Afrizal SHI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar berkahnya seluruh rangkaian acara ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman, Bapak Haji Effendi Sanusi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, Rabbil Izzati,
Pada hari ini kami menadahkan tangan, menghadapkan hati memohon keberkahan dan kiratan. Dari itu ya Allah, bimbinglah kami dalam pelaksanaan seminar kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Pasaman menuju terwujudnya masyarakat Pasaman yang maju dan berkeadilan. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan bergelimang dosa, sehingga tidak sanggup lagi mengingatnya ya Allah. Dosa yang disebabkan oleh ketidaktahuan kami, dosa yang dipicu oleh nafsu keserakahan kami, dosa yang muncul oleh ambisi kekuasaan yang ada pada kami. Maka dari itu ya Allah, ampuni kami. Jangan biarkan kami berada dalam keadaan teraniaya yang jauh dari keberkahan. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mampu mengemban tugas, amanah, pengabdian dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan kami ya Allah dari tindak serakah dan sifat khianat, dan hindarkan kami dari fitnah karena menuruti hawa nafsu serakah. Ya Allah, berkenanlah kiranya Engkau menjadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur, banyak bersabar, dan berkenan pula Engkau menjadikan diri kami sebagai hamba-Mu yang kecil menurut pandangan kami, dan sebagai orang besar dalam pandangan orang lain. Ya Rabbi, Ya Zal Jalali wal Ikram, perkokohlah hubungan silaturahmi di antara kami, kuatkanlah persatuan kami, limpahkanlah kejayaan dan kemakmuran kepada kami, dan munculkan generasi yang bisa menjunjung tinggi nilai keislaman untuk mewujudkan masyarakat Pasaman yang maju dan berkeadilan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut laporan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Insinyur Yos Farman MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Kebijakan Strategis Pembangunan Kabupaten Pasaman. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas pada daerah, kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, perlu adanya suatu perencanaan yang jelas dan terukur dengan memanfaatkan seluruh potensi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri. Pada gilirannya, perencanaan tersebut diimplementasikan sebagai suatu kebijakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pasaman di bawah kepemimpinan Bapak Beni Utama dan Bapak Daniel telah terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ini terbukti dalam masa 2 tahun kepemimpinan beliau telah mampu membawa Kabupaten Pasaman pada suatu kondisi yang semakin baik melalui berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah. Hal ini tentunya perlu diinformasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya,
dalam rangka menghimpun pemikiran-pemikiran yang benar serta kritik dan saran yang positif terhadap berbagai kebijakan yang telah maupun yang akan dilaksanakan ke depan, maka pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengangkat sebuah seminar dengan tema menuju terwujudnya masyarakat Pasaman yang maju dan berkeadilan, sebuah tantangan dan peluang daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Maksud dan tujuan seminar kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Pasaman ini dimaksudkan sebagai wadah penyampaian informasi kepada publik sekaitan dengan berbagai kebijakan strategis yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi pembangunan 2010-2015. Penyelenggaraan seminar bertujuan yang pertama merefleksikan 2 tahun kepemimpinan Bapak Bimbing Utama dan Bapak Daniel. Yang kedua, memantapkan kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Pasaman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan agar visi terwujudnya masyarakat yang maju dan berkeadilan itu dapat dicapai dengan cepat. Yang keempat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui penyelenggaraan seminar ini, hasil yang diharapkan adalah tersosialisasinya kebijakan strategis pembangunan daerah kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, peserta seminar diharapkan dapat memberikan masukan penyempurnaan terhadap kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman minimal 2 tahun kepemimpinan yang telah berjalan. Yang ketiga, menghimpun kebijakan yang benar dari semua peserta, baik saran, masukan, pemecahan masalah atau alternatif strategis sebagai bahan dalam penyusunan dan perumusan langkah kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Metodologi dalam penyelenggaraan seminar kebijakan strategis ini, metodologi yang diterapkan: pertama, paparan atau presentasi; yang kedua, tanggapan dari para pakar, tokoh masyarakat, tokoh perantau, dan tanggapan peserta; kemudian diskusi; terakhir, perumusan hasil seminar. Peserta yang mengikuti seminar ini adalah yang pertama, Puspida dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati, tokoh masyarakat baik yang berada di Pasaman maupun yang berada di perantauan, pengurus Ikatan Keluarga Pasaman, Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Pasaman, Camat dan Wali Nagaris Kabupaten Pasaman, perguruan tinggi, organisasi masyarakat Kabupaten Pasaman, dan partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman. Penyelenggaraan seminar kebijakan pembangunan Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, bertempat di Gedung Samsiat Taib, Lubuk Kaping. Narasumber yang pertama, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dari Bapeda Provinsi. Kemudian Bapak Bupati. Penanggap yang pertama, Bapak Profesor Dr. Yasri MSc, Bapak Profesor Dr. Elvinri SEMA, Bapak Veteranus Haji Rusdi Lubis MSI, sedangkan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Yul Henry. Kegiatan seminar kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Pasaman tahun 2012 dilaksanakan oleh Bapeda Kabupaten Pasaman. Pendanaan, pembiayaan pelaksanaan seminar kebijakan strategis Kabupaten Pasaman dibebankan pada DPA Bapeda melalui kegiatan sosialisasi pembangunan Kabupaten Pasaman. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.
Selanjutnya kepada Bapak Wakil Bupati kami mohon berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Terakhir, kepada Bapak dan Ibu yang telah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Jika seandainya selama pelaksanaan acara ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami dari panitia mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus pembukaan seminar pembangunan Kabupaten Pasaman yang akan dibacakan oleh Wakil Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Daniel. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Pertama sekali, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami membacakan sambutan Bapak Gubernur Sumatera Barat pada hari ini tentang mengadakan seminar dalam rangka ulang tahun Kabupaten Pasaman yang ke-67. Maka dalam hal ini kami atas nama Wakil Bupati Pasaman sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Pasaman, yang terhormat Saudara dan Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, yang terhormat Saudara Unsur Muspida Kabupaten Pasaman, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kepala SKPD Lingkup Kabupaten Pasaman, yang terhormat Nini Mama Ali Ulama Jadi Bandai dan Kadang Pasabatuan, yang terhormat Hatobangan Naposo Naulipulu Natoras Natobang Mora dan lainnya hadir pada saat senari. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik, dan undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan kurnianya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti seminar menyambut hari ulang tahun Kabupaten Pasaman yang ke-67. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, kegiatan pembangunan daerah baik di Pasaman maupun kabupaten kota lain dilaksanakan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dimulai dari penyusunan visi yang dijabarkan di dalam misi, kemudian diturunkan menjadi kebijakan daerah, strategi, dan akhirnya diwujudkan dalam program dan kegiatan pembangunan. Dalam kesempatan ini sebagai pembanding dan acuan bagi kabupaten kota, kami ingin menyampaikan kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat. Di tingkat provinsi, kita mempunyai visi terwujudnya masyarakat Sumatera Barat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, di mana kemudian telah dijabarkan ke dalam 10 prioritas pembangunan. Yang pertama, pengalaman agama ABSSBK dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan. Yang keempat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang kelima, pengembangan pertanian berbasis wawasan dan komoditi unggulan. Yang keenam, pengembangan industri olahan UMKMK, perdagangan dan iklim investasi. Yang ketujuh, pengembangan kawasan wisata alam dan budaya. Yang kedelapan, percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran daerah tertinggal. Yang sembilan, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, kerakyatan.
Yang 10, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Semua prioritas pembangunan tersebut mencakup program-program strategi yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga diperlukan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan dan program antara Pemda provinsi dan Pemda. Saat ini pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sebesar 5-6% per tahun. Artinya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini hanya berkisar di angka 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan skala bidang pembangunan yang akhir meningkatkan kehidupan ekonomi wilayah Sumatera Barat telah berada pada track yang benar dan telah menunjukkan hasil. Untuk percepatan pencapaian 10 prioritas pembangunan di atas dijabarkan di dalam program yang dilaksanakan melalui 7 gerakan terpadu. Yang pertama, gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS SBK. Ada pesan di sana, pesan di kita. Yang kedua, gerakan terpadu reformasi birokrasi. Yang ketiga, gerakan terpadu pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, gerakan terpadu kesejahteraan UMKM. Yang kelima, gerakan terpadu kesejahteraan petani. Yang keenam, gerakan terpadu kesejahteraan nelayan. Yang ketujuh, gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin. Di bidang pembangunan agama, gerakan terpadu pengamalan agama dan ada pesan di syarat pesan di kita pula merupakan program koordinasi untuk memperkuat kelembagaan agama dan adat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemuka agama dan adat, dan mendiseminasikan nilai-nilai agama adat dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan fisik, sosial dan ekonomi, wilayah terpupuk oleh birokrasi yang baik. Gerakan terpadu reformasi birokrasi adalah program koordinasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui reorganisasi SKPD, seleksi penerimaan CPNS secara objektif, pemetaan potensi pegawai, pelayanan terbaru satu pintu, bidang perizinan investasi, perencanaan yang efektif dan partisipatif, penganggaran yang efisien dan akuntabel, pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan penyampaian laporan tepat waktu. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, sejak dahulu kita mengetahui bahwa Sumatera Barat mempunyai keunggulan dalam sumber daya manusia, sehingga Sumatera Barat merupakan wilayah penyumbang intelektual nasional yang terkemuka. Gerakan terpadu peningkatan sumber daya manusia merupakan program koordinasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan karakter, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pendidikan informal, penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan rintisan wajib belajar 12 tahun, jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan sarana pelayanan rumah sakit, dan program percepatan pencapaian MDGs. Dengan demikian, Sumatera Barat akan dapat menjadi wilayah penyumbang intelektual seperti waktu yang berlalu. Pada saat krisis ekonomi 1998 yang lalu, terbukti bahwa usaha mikro kecil dan menengah dapat eksis bahwa bertahan menjadi penopang kehidupan ekonomi nasional. Untuk itu, UMKM menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk dikembangkan. Gerakan terpadu pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan dan industri dalam manajemen, pengelolaan keuangan, teknologi, efisiensi, dan kualitas produk, tempat usaha yang layak, fasilitas lembaga keuangan mikro, dan peningkatan akses terhadap berbagai skill kredit. Berikutnya adalah gerakan terpadu kesejahteraan petani. Ini adalah program koordinasi untuk peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan jam kerja efektif, rumah tangga petani dengan diversifikasi, usaha tani yang dilaksanakan rumah tangga petani secara cepat. Demikian juga untuk nelayan, kita punya gerakan terpadu kesejahteraan nelayan yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Sementara untuk para fakir miskin dilakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin melalui optimalisasi program-program penentasan kemiskinan dan dari pemerintah pusat maupun dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan atau TKPK. Untuk pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Prioritas pariwisata diarahkan untuk pengembangan dan pembenahan
destinasi pariwisata, pelaksanaan event-event yang berskala besar yang penyadaran masyarakat wisata untuk mendorong kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan akses terutama infrastruktur jalan pada saat pertumbuhan daerah tertinggal, sentra produksi pertanian, serta peningkatan infrastruktur irigasi. Prioritas penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana, serta menjaga pelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJP, RPJM, dan rencana tahunan masih belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan. Sehingga pemerintah menentukan konsep dan rencana pembangunan dituangkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I, di mana Sumatera Barat masuk pada koridor 1 Sumatera, koridor 1 Sumatera, dan MP3I difokuskan kepada pengembangan potensi utama wilayah sebagai kawasan sentra produksi dan lumbung energi nasional. Untuk melaksanakan itu, untuk Sumatera Barat akan dikembangkan infrastruktur pendukung diantaranya pembangunan jalan 2 jalur Padang Batas Riau, jalan kereta api Padang Solo, penambahan landasan pacu BIM, jalan lintas barat Sumatera, dan jalan feeder ke wilayah timur Sumatera. Saat ini pemerintah provinsi sedang giat mencari investor baik asing maupun dalam negeri untuk mendukung pengembangan koridor ini, karena kita semua tahu bahwa anggaran kita sangat terbatas. Untuk melaksanakan prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten kota tersebut, tentunya diperlukan dukungan dan komitmen kita bersama, baik pemerintah di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, serta dukungan dari para pihak swasta, masyarakat, dan para perantau. Akhirnya, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Semoga cita-cita untuk membawa wilayah ini kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat dapat tercapai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar ini berkat izin Allah dan berkat izin kita semua secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, di awal tadi kami menyampaikan bahwa hadir dari Provinsi Sumatera Barat pada seminar ini Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, dan beliau akan menjadi keynote speaker kita pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Siti Latifah FRS MSI. Yang terhormat Ibu Latifah, kami silakan untuk menuju podium. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan paparan yang disampaikan Kabid Litbang Bapeda Provinsi Sumatera Barat ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Pasaman yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Unsur Muswida, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kepala SKPD, dan Bapak Camat di seluruh Kabupaten Pasaman, Bapak Ketua MUI, kami Mama Seri Pandai, alim ulama, beserta para merantau dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Bapeda karena pada saat yang bersamaan beliau tidak bisa hadir bersama kita karena kita sekarang di provinsi sedang melakukan pembahasan
KUA PPAS dengan Banggar di DPRD. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati yang telah membacakan sambutan Gubernur pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat Pemda Provinsi terhadap undangan yang disampaikan oleh Kabupaten Pasaman, kami mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan rencana pembangunan provinsi ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan oleh sambutan Gubernur tadi, di mana untuk Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu visi yang akan dijabarkan dengan terpilihnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2010 dan 2015, yaitu terwujudnya masyarakat Sumatera Barat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Jadi melalui visi ini kita sangat mengharapkan kepada semua kabupaten kota untuk bisa bersama melaksanakan atau menjabarkan visi, walaupun kita menyadari dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, di mana kabupaten kota mempunyai visi misi dan melaksanakan pilkada, dan hal ini akan menjadi kendala karena masing-masing kabupaten kota dan provinsi mempunyai visi misi dan prioritas masing-masing. Namun dengan dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah baik di provinsi maupun di kabupaten kota, disitulah kita nanti akan mensinergikan apa-apa prioritas provinsi dan prioritas kabupaten kota yang akan kita wujudkan bersama untuk mencapai target-target pembangunan 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, visi tersebut dijabarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke dalam 10 prioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi terhadap sambutan Gubernur. Jadi untuk melaksanakan prioritas ini, pemerintah Provinsi untuk melaksanakan prioritas pertama telah melaksanakan semacam program yang perlu keterpaduan, jadi perlu dikerjakan secara bersama-sama lintas sektor dan lintas wilayah yang dijabarkan dalam gerakan atau 7 gerakan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai target-target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2015 dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan di provinsi maupun di kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam 7 gerakan terpadu ini, masing-masing gerakan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD terkait, sehingga kita mengharapkan dari SKPD yang melaksanakan ini kita bisa mensinergikan atau mensinkronkan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten kota. Kita juga memahami bahwa Kabupaten Pasaman, jika dilihat dari indikator keberhasilan pembangunan, di mana IPM Kabupaten Pasaman jika dibandingkan dengan provinsi memang masih di bawah rata-rata provinsi, dan ini barangkali merupakan acuan atau merupakan dorongan sehingga bagaimana Kabupaten Pasaman bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai ukuran dari keberhasilan pembangunan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban oleh Bapak Bupati Deni Utama dan Bapak Wakil Bupati Daniel. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kita saling memegang komitmen dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa kondisi makroekonomi Kabupaten Pasaman dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya memang ada beberapa indikator yang kondisinya di bawah rata-rata provinsi, dan
seperti laju pertumbuhan ekonomi juga kondisinya masih di bawah provinsi, sehingga kami sangat mengharapkan kita sama-sama untuk mewujudkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nanti pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada 7 gerakan tersebut setiap tahunnya kita mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana pada saat sampai dengan tahun 2012 untuk gerakan terpadu pengamalan ABS-SBK kita sedang menyusun RAD ABS-SBK dan sedang dalam penyelesaian. Kami sangat mengharapkan nanti dalam pelaksanaan atau implementasi RAD tersebut dukungan dari Kabupaten Pasaman sangat kita harapkan, karena kita juga sama-sama tahu bahwa melalui visi misi Bupati Pak Beni Utama dan Pak Daniel juga prioritas agama dan ABS-SBK sebagai prioritas yang harus dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk gerakan terpadu reformasi birokrasi, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti reorganisasi SKPD, kemudian ada pemetaan pegawai dan ada pemetaan juga kinerja pegawai, kemudian kita juga melaksanakan perizinan 1 pintu. Dan hal ini setelah kami mempelajari dan memperhatikan RPJM maupun strategi kebijakan Kabupaten Pasaman, kami sangat berterima kasih karena Kabupaten Pasaman bersinergi dengan provinsi dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini, sehingga kami sangat mengharapkan untuk kita selalu memegang komitmen bersama dalam implementasi pelaksanaan gerakan terpadu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk gerakan terpadu peningkatan SDM, kita berupaya bagaimana kita bisa membangkitkan kembali sebagai di Sumatera Barat sebagai SDM yang berkualitas, yang punya kualitas lebih dibandingkan dengan provinsi lain. Jadi melalui gerakan ini, Pemda Provinsi bersama-sama dengan kabupaten kota, bagaimana kita bisa membangun karakter SDM di provinsi dan kabupaten kota yang berilmu, berakhlak, berbudaya, dan berperilaku yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran syariat dan adat budaya Minangkabau. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk gerakan terpadu kesejahteraan petani, pada saat ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan jam kerja petani dengan memberikan program-program kepada kelompok tani untuk bisa menambah jam kerja, sehingga diharapkan nantinya para petani ini bisa meningkatkan pendapatannya dan meningkat kesejahteraannya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan gerakan-gerakan ini maupun prioritas-prioritas provinsi, kita menyadari bahwa kita mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun dengan adanya upaya-upaya pemerintah provinsi dalam hal ini untuk menarik investor baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan kami juga sangat mengharapkan peran serta masyarakat dan perantau, kemudian kita semuanya untuk saling membantu untuk menggerakkan atau untuk mendukung, menggalang kebutuhan alokasi dana untuk melaksanakan prioritas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyadari bahwa pemerintah provinsi pada saat ini juga pendapatan asli daerah yang ada di provinsi juga tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan alokasi dana yang ada ini
untuk pembangunan atau untuk prioritas yang memang benar-benar kita butuhkan untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dan kabupaten kota. Pada saat ini, dengan keterbatasan kemampuan keuangan yang ada di daerah, oleh sebab itu, selain kita memprioritaskan kegiatan pembangunan, kita juga harus melaksanakan keuangan atau melaksanakan penggunaan keuangan ini dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, kemudian dengan transparansi dan akuntabel, sehingga benar-benar alokasi anggaran yang ada benar-benar tepat untuk melaksanakan target-target pembangunan yang akan kita laksanakan 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2013 kami sampaikan di sini karena kita juga tahu bahwa pada saat ini Kabupaten Pasaman juga sedang menyusun KUAPPAS dan RAPBD 2013. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan prioritas 2013 yang harus kita laksanakan bersama demi tercapainya prioritas di provinsi dan prioritas di kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Pasaman. Yang pertama yaitu implementasi pengamalan agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat. Jadi pada saat ini kita telah banyak mengalokasikan dana untuk implementasi pengamalan agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat. Namun kita menyadari bahwa apa-apa yang telah kita upayakan itu baru bisa dilaksanakan secara ritual saja. Sehingga pada waktu ini kita harus mengupayakan bagaimana ritual-ritual yang kita laksanakan tersebut bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesempatan dan pemerataan pendidikan untuk mengurangi disparitas. Jadi di sini kita bersama-sama juga dengan Kabupaten Pasaman bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana maupun kuantitas pendidikan yang ada selama ini sehingga kita bisa mengulang kembali kesuksesan Sumatera Barat untuk mempunyai SDM dengan kualitas kemampuan yang melebihi dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan pelayanan rumah sakit. Jadi sama seperti Kabupaten Pasaman, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan baik di bidang pendidikan dan maupun kesehatan. Dan kami juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kabupaten Pasaman, di mana melalui Bapak Benny Utama dan Bapak Daniel sudah berusaha untuk bisa memberikan pelayanan dengan kesehatan gratis, kemudian dengan mendirikan satu jorong satu PAUD, satu jorong satu bidan. Kami sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan atau yang dirintis oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini bisa dilanjutkan pada masa-masa berikutnya, tidak berhenti hanya semasa Bapak Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan periode beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk 2013 ini kita masih juga memprioritaskan untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Jadi sampai dengan tahun 2011 angka kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 8,99% dan itu lebih baik dibandingkan tahun 2010, di mana tahun 2010 kita masih dalam posisi 9,54. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan tentunya kita membutuhkan kerjasama yang baik, karena hanya dengan program-program yang terpadu lintas sektor dan lintas wilayah penurunan tingkat kemiskinan ini baru bisa dicapai. Dan kita tidak mungkin akan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan apabila kita mengerjakan kegiatan atau program dalam bentuk yang sektoral. Bapak Ibu yang kami hormati,
prioritas ini 2013 juga dilaksanakan untuk pengembangan komoditi unggulan, khususnya unggulan provinsi, yaitu kakao, jagung, tuna, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu peningkatan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Jadi melalui prioritas ini kita ingin meningkatkan komoditi unggulan daerah, bagaimana supaya komoditi unggulan daerah ini bisa mempunyai daya saing. Sebagai informasi dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu di sini bahwa melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Riset dan Teknologi, di mana mulai tahun 2012 kita mempunyai dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem inovasi nasional di daerah, diharapkan bisa melaksanakan sistem inovasi daerah, di mana sistem inovasi daerah ini ditandai dengan bagaimana kita bisa meningkatkan komoditi unggulan daerah sehingga mempunyai daya saing yang berkualitas. Untuk melaksanakan ini tentunya kita menyadari bahwa kita mempunyai keterbatasan dalam alokasi dana, dalam SDM dan sebagainya. Untuk itu dapat kami informasikan di sini bahwa sistem inovasi daerah itu merupakan sistem yang mana di dalam sistem tersebut terdapat pemerintah, kemudian terdapat akademisi atau perguruan tinggi, kemudian terdapat pula dunia usaha, kemudian masyarakat, di mana di sini kita bisa mengkolaborasikan atau antara peran-peran masing-masing aktor tersebut untuk saling mendukung. Jadi apabila dalam melaksanakan sistem inovasi ini kita keterbatasan dana, kita bisa bekerja bersama dengan pihak swasta untuk bagaimana bisa mengembangkan sistem inovasi melalui peningkatan daya saing komoditi unggulan yang ada di daerah. Dan pada kesempatan ini kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa bersama kita telah hadir juga Bapak Rusdi. Beliau juga salah satu Ketua Komisi Dewan Riset Daerah di bidang pemerintahan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau berkonsultasi atau minta pendapat, saran kepada beliau seandainya mengalami kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Selain Bapak Rusdi, kita juga mempunyai Dewan Riset Daerah yang terdiri dari beberapa para pakar dan yang mempunyai keahlian, dan Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, baik SKPD maupun Bapak Camat dan sebagainya bisa memanfaatkan Dewan Riset Daerah yang ada di provinsi ini untuk bersama-sama bekerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Pasaman. Dan apabila Bapak Ibu menginginkan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di bidang litbang. Kami insya Allah bisa memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu berkaitan dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pengembangan dan pembenahan destinasi pariwisata. Di sini di provinsi kita mempunyai 10 destinasi wisata, yang mana ke 10 destinasi wisata ini kita akan mengembangkan, kemudian kita akan juga mengaktifkan event-event kegiatan pariwisata. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar objek wisata sehingga masyarakat dan kita semuanya bisa bersama-sama memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat atau di Sumatera Barat. Karena kita menyadari tanpa peran serta masyarakat di daerah objek wisata, hal ini tidak mungkin akan kita lakukan. Selanjutnya tahun 2013 kita juga masih melaksanakan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kemudian kita juga masih melaksanakan peningkatan infrastruktur jalan, baik yang ada di provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan strategis sebagai pendukung dari pelaksanaan MP3I Koridor 1 Sumatera. Kemudian kita juga melaksanakan proyek-proyek strategis yang dibiayai oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat dalam peningkatan percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah
pembangunannya diarahkan kepada pembangunan yang pro job, pro growth, pro environment, dan pro growth. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah beberapa poin yang akan kita lakukan bersama-sama 5 tahun ke depan dan di tahun 2013. Kami sangat mengharapkan karena Kabupaten Pasaman sedang menyusun APBD 2013, hendaknya kita bersama-sama bisa bersinergi sehingga target yang ingin dicapai oleh provinsi yang merupakan bagian dari Pasaman salah satunya, Kabupaten Pasaman, bisa terwujud dengan baik. Banyak maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Dr. Siti Latifah MSI. Hadirin yang kami hormati, kita akan masuk pada rangkaian seminar. Namun sebelumnya, sambil menikmati snack dan hidangan yang telah tersedia, kami akan menyuguhkan salah satu kesenian tradisional asli masyarakat Kabupaten Pasaman. Kesenian tradisional ini sebenarnya berkembang di Kecamatan Duokoto, berasal dari Kecamatan Duokoto, namun sekarang sudah diiringi oleh kecamatan-kecamatan lainnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ronggeng. Ini adalah ronggeng yang dirangkai dengan judul Tali Salingka Tigo Nagari. Berasal dari sekolah dasar di Tigo Nagari yang memang ingin hadir di hadapan Bapak Ibu para undangan kami, terutama para perantau yang hari ini pulang kampung ke Kabupaten Pasaman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tani Salika Nagari, persembahan dari SD 01 Tigo Nagari yang dibina Sekretaris Pendidikan Kabupaten Pasaman, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tigo Nagari, dengan pelatih Ibu Elvia Welly dan Ibu Erma Sulastri, dan para penari yang cantik-cantik tadi adalah Fiona, Hanifah, Winda, Azizah, dan Lutfia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, kita akan melangkah pada seminar pembangunan Kabupaten Pasaman, dan kami akan panggilkan moderator kita yang akan memandu seluruh rangkaian seminar ini nantinya. Moderator ini sengaja pulang kampung juga ke Kabupaten Pasaman, orang Mudonyo Kabupaten Pasaman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Yul Hendri MSc. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kenapa saya katakan orang Mudo Kabupaten Pasaman? Karena beliau lahir di Tombang pada tanggal 25 Mei 1977. Bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan pendidikan S1 UNP Padang, S2 UNAN Padang, S3 Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga merupakan peneliti di P3SD Padang dan pernah berorganisasi di Kopindo Konsultan dari Jakarta dan Dekopin Jakarta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Bapak Yul Hendri, dan seluruh seminar ini adalah hak Anda, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan selawat beriring salam kita sembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ibu Kepala Bapeda Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Bapak Muftida Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu undangan khusus yang diundang dari rantau, kemudian adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dan kita muliakan juga nenek mama, alim ulama, serta Majelis Ulama Kabupaten Pasaman. Baiklah, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi atau pemandu dalam acara ini, dan kami mohon kepada para panelis dan pemandu utama atau penganggap utama atau pemakalah utama, Bapak Haji Beni Utama SHMF, pada Bapak Bupati kami mohon untuk selanjutnya Bapak Profesor Dr. Elvindri mohon hadir ke depan. Selanjutnya Profesor Dr. Yasri dan Bapak Dr. Haji Rusdi Lubis MSc. Saya sedikit grogi ini pertama karena yang depan itu Ustaz semua ya, dan guru-guru saya. Bapak Elvindri adalah dosen yang meluluskan saya S2, Bapak Profesor Yasri meluluskan saya S1, dan Pak Rusdi Lubis sering kita demo waktu mahasiswa. Dan kakanda Bapak Beni Utama adalah senior kita dan anutan kita. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada Bapak Bupati untuk mengabarkan program kerja yang sudah disusun, kemudian juga
apa yang sudah diraih, apa yang akan dilakukan, kemudian juga apa yang perlu diperbaiki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Bapeda Provinsi yang tadi juga sudah menyampaikan program atau visi Provinsi Sumatera Barat, dan kalau kita dengar tadi tidak jauh beda dengan visi misi Kabupaten Pasaman. Terima kasih Bu atas kehadirannya di Kabupaten Pasaman. Dan yang saya hormati Saudara Ketua DPRD dan Saudara Wakil Bupati Pasaman, Pak Wakil Bupati jadi sudah menjadi Gubernur Sumatera Barat. Tadi Bang Rusdi bahasa Loroh, yang paling tidak enak itu jadi wakil rakyat katanya. Kalau wakil bupati hilang wakilnya, jadi bupati ya. Kalau wakil gubernur hilang wakilnya, jadi gubernur. Tapi kalau wakil rakyat hilang wakilnya, jadi rakyat ya. Mohon maaf rekan-rekan rakyat. Itu hanya untuk intinya aja. Ilustrasinya seperti itu. Jadi artinya wakil rakyat itu memang harus betul-betul menyatu dengan rakyatnya supaya tetap harus bermana-mana dari. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Musbida Kabupaten Pasaman, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubuk Kaping, seterusnya yang kita muliakan para senior kita. Kalau Adida Junet tadi menyampaikan sebagai moderator grogi dengan penegak-penegak utama ini, apalagi saya. Kenapa grogi? Benar, Pak Yasri ini adalah guru saya. Guru saya Pak Kapolres. Kalau Bang Rusdi ini guru besar saya, walaupun dia belum profesor. Itu yang dari panutan saya, panutan kita bersama tentunya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman. Kemudian yang kita hormati barisan ini mama, alim ulama, cerdas pandai, para tokoh masyarakat, baik yang ada di kampung halaman maupun yang datang dari jauh dari rantau, yang tentu dengan semangat kecintaan terhadap kampung halamannya Kabupaten Pasaman. Hari ini hadir, saya lihat dari KKP Jakarta, adik-adik mahasiswa yang dari Medan, Padang, bahkan Baru dan lain-lainnya. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran sanak saudara kami yang dari rantau, termasuk yang ada di kampung halaman, hadir para tokoh pendidik, pakar-pakar pendidikan, juga mantan-mantan pejabat birokrasi, ada Pak Masran, ada Pak Nabibur, saya lihat ini, ada Pak Jupri, yang juga tentu beliau ini selama karirnya ini mengutak-atik titik ya di Kota Padang dulu, tidak asing bagi kita. Kemudian juga hadir
pada hari ini Pak Rusdi, Sekda Kabupaten Solo bersama Pak Saleh. Beliau ini di awal kepemimpinan kami bersama Pak Daniel sangat banyak membantu kami. Jadi terakhir beliau mendapat promosi, diminta oleh Kabupaten Solo untuk menjadi Sekda Solo. Memang jadi orang Pasaman diminta. Jadi minta oleh Kabupaten Solo itu asli minta. Jadi beliau adalah Sekda Solo. Dan kita berdoa nanti pada waktunya, tentu tidak hanya sekedar Sekda Solo, rakyat Pasaman mendoakan Pak Saleh menjadi Sekda Provinsi Sumatera Barat. Menggantikan jejak rintisan yang telah dilakukan oleh Bangda Gusti Lubis, mantan Sekda Provinsi Sumatera Barat. Dari Solo juga asal. Kok perasaan saya seperti itu? Nah, perasaan saya Pak Saleh ini akan menjadi Sekda Provinsi. Kemudian yang kita hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, hadir beberapa orang, tidak seluruhnya. Ini juga teman-teman kita dari DPRD, mohon maaf, melalui saya tadi tidak semuanya bisa hadir karena dari seminggu yang lalu sedang melakukan pembahasan anggaran Kabupaten Pasaman untuk 2013. Jadi mohon maaf teman-teman dari DPRD menyampaikan tadi kepada kita semua untuk tidak bisa hadir. Kemudian dari tokoh-tokoh yang hadir ini ada Bang Mirin, ada Pak Dasnul, ini pakar pemerintahan ini, pernah asisten, pernah di gubernuran dan lain sebagainya. Para camat, wali nagari dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sampai pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka seminar sehari yang kita laksanakan dalam menyambut ulang tahun Kabupaten Pasaman yang ke-67. Sekaligus tentu adalah refleksi terhadap kepemimpinan kami bersama Pak Daniel, dibantu oleh teman-teman lain, ada Pak Sekda, para pejabat dalam mewujudkan tentu visi-misi daerah kita, yaitu menuju masyarakat Pasaman yang maju dan berkeadilan. Namun sebelumnya saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi Pasaman yang mungkin nanti akan saya sambungkan dengan makalah yang barangkali sudah dibagikan kepada kita semua, termasuk paparan yang akan saya sampaikan. Saya ingin memberikan gambaran kepada kita bersama kondisi kabupaten kita, Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini di awal 2011 atau di akhir 2010, karena kami dilantik dengan Pak Daniel itu 29 Agustus. Jadi Pak Wakil Bupati menyarankan kepada saya, kita buatlah semacam seminar sehari, kata Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekda. Saya tanya, siapa pemakalahnya? Dia Pak Bupati lah, kan? Nah, jadi saya bilang gak apa-apa lah. Dan enak, memang ini bukan seminar barangkali pasnya, lebih daripada mungkin kok RUPS gitu, Rapat Umum Pemegang Saham. Karena pemegang saham Kabupaten Pasaman ini menurut saya ada di sini sekarang. Ya, jadi bukan kita seminar, lebih daripada bentuk pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, ya, di sekaligus tentu kita ingin menerima masukan, saran, pikiran dan pendapat terhadap hal-hal yang sudah dan sedang kita lakukan, termasuk program-program yang akan kita laksanakan ke depan. Itu intinya daripada seminar kita pada hari ini. Dan kita berharap tentunya dari berbagai masukan nanti akan menjadi catatan-catatan bagi kita dalam rangka melakukan percepatan mewujudkan Kabupaten Pasaman yang lebih maju dan lebih berkeadilan ke depan. Berangkat dari kondisi Kabupaten Pasaman pada awal kepemimpinan kami, kalau luas kabupaten barangkali itu
Tapi saya ingin bercerita sedikit kondisi kita. Pasaman 72% penduduk kita itu bermata pencarian dari sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Dan itu terbukti penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Pasaman lebih dari 54% itu adalah dari sektor pertanian dan perkebunan rakyat, baru diikuti sektor-sektor lain. Kemudian dari kondisi itu, berbicara masalah petani, yang kita tahu, yang dia butuhkan yang utama adalah lahan usaha. Karena kita tahu, lahan usaha ini bersifat statis, tidak pernah ada lahan itu yang bertambah. Malah kalau untuk daerah pantai di Pasaman Barat, di Kampung Bamus ini, habis lahan berkurang karena abrasi dan lain sebagainya. Yang dia butuhkan adalah lahan. Dan lahan yang statis tadi itu di Pasaman 72% luas Kabupaten Pasaman ini berada pada kawasan hutan lindung. Ini hal yang sangat paradoks sekali. Di saat kita ingin membangun ekonomi masyarakat yang notabene adalah para petani, kita berhadapan dengan regulasi aturan-aturan bahwa lahan itu tidak boleh digarap, sehingga banyak sekali program pemerintah yang tidak dapat kita laksanakan di Kabupaten Pasaman. Sebelah revitalisasi Bukopeda itu gagal semua karena tersandung dengan status kawasan. Memang bagi masyarakat kita, bagi rakyat kita itu wilayahnya, tetapi dari aspek pemerintah negara namanya, ini adalah hutan produksi terbatas, hutan lindung, konservasi dan lain sebagainya. Itu 72%. Yang notabene masyarakat kita itu 72% adalah petani. Yang kita tahu, pertumbuhan masyarakat itu dari ukur. Lahan ini statis. Sekarang gambaran bagi kita, penduduk Kabupaten Pasaman pada posisi hari ini menurut data catatan sipil di Capil kita, ini dari waktu pemekaran 263.000 jiwa, sekarang meningkat menjadi 340.000 jiwa. Itu penduduk kabupaten kita. Kita bisa gambarkan, bayangkan, masalah lahan itu adalah masalah yang paling mendasar dan krusial bagi masyarakat petani kita untuk mengembangkan hidupnya. Itu yang pertama. Untuk ini barangkali saya dengan Pak Saleh dengan teman-teman semua, tidak ada cara lain bagi kita, ya, kecuali menyelesaikan percepatan penyelesaian tata ruang Kabupaten Pasaman pada masa ini. Alhamdulillah dengan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 108 RPRD Kabupaten kita berubah 2 kali. Ada lagi yang satu lagi melalui yang bersifat strategis dan berdampak luas, ini perlu rekomendasi dari DPR RI, sudah turun juga SK-nya. Total keseluruhan kita mendapatkan penurunan kelas dari hutan lindung menjadi APL dan hutan yang dapat dikonversi itu sekitar 34.000 hektar untuk Kabupaten Pasaman. Ini gambarannya. Artinya apa? Dengan perubahan tata ruang Kabupaten Pasaman memungkinkan bagi masyarakat kita yang notabene 72% para petani itu mengembangkan usaha pertaniannya. Yang masyarakat tadi yang saya sampaikan, tentu dia bertumbuh berkembang berukur tadi. Ini yang kendala di awal kepemimpinan kami dengan Pak Wakil Bupati dengan teman-teman kita di Kabupaten Pasaman. Kemudian permasalahan kedua yang kita lihat dari postur APBD kita, hampir 70% APBD Kabupaten kita di tahun 2010 itu tersedot untuk belanja aparatur. Saya sampaikan kepada teman-teman kita di birokrasi, Pak Sekda, kami berkumpul
di Balerong. Kalau kondisi ini kita pertahankan, kita tidak mampu melakukan efisiensi dan kita tidak mampu melakukan rasionalisasi terhadap belanja, saya tidak yakin 50 tahun ke depan Pasaman ini tidak akan bisa kita bangun. Apalagi kesejahteraan rakyat. Jauh lebih bisa. Bermula dengan kesadaran bersama tentunya. Langkah pertama 2 bulan kepemimpinan kami Pak Wakil Bupati, kami turunkan tunjangan daerah sekitar 25 sampai 30%. Tunjangan daerah kita turunkan. Alhamdulillah, saya ingin gambarkan dari waktu ke waktu, dari posisi APBD kita itu, saya buat ilustrasi kepada teman-teman kita. Pegawai Kabupaten Pasaman ini 6.000 lebih kurang, termasuk pegawai honor kontrak. Saya asumsikan satu keluarga 4 orang yang notabene tentu juga adalah penduduk dan rakyat Pasaman. 6.000 kali 4, 24.000, tidak sampai 10% dari penduduk Pasaman, tetapi menghabiskan anggaran lebih dari 10%. Hal ini tentu sangat tidak rasional, sangat tidak pro-rakyat. Kita tidak bisa membangun Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah dengan dukungan DPRD tentunya, karena ini tentu tidak lepas dari dukungan politik, kemauan. Karena fungsi budgeting, fungsi anggaran ini ada di Dewan. Pada 2011 belanja aparatur ini turun menjadi posisi 59. Kemudian 2000 APBD yang sedang berjalan menjadi 52,6% kalau tidak salah. Kemudian pada APBD rancangan yang 2013 yang sedang kita susun, posisi belanja aparatur kita sudah 48%. Artinya porsi belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur. Apakah ini sudah ideal? Barangkali kalau dari komposisi jumlah pegawai dan keluarga yang saya hitung dengan perkalian 4 tadi, tentu juga belum rasional. Tetapi inilah yang baru yang bisa kita lakukan untuk merasionalisasi APBD tadi. Itu tentu dengan langkah efisiensi, mulai dari pemotongan penjada, penghilangan penjada yang sifatnya duplikasi. Ini kita lakukan. Saya sampaikan juga, saya yakin tindakan saya dengan Pak Wakil Bupati ini tentu sangat tidak berbulan, terutama bagi kalangan pegawai. Sambil berseloroh saya siap untuk tidak jadi bupati lagi. Ya, siap. Kalau memang itu, saya sampaikan. Karena saya tahu persis bahwa ini tentu sangat tidak populer bagi kalangan pegawai. Yang namanya haknya lah yang kurang, yang biasa dia terima, sekarang dia harus kehilangan itu. Tetapi semua yang kita lakukan bukan tanpa kajian, semua melalui analisa kajian dari aspek hukum, aspek keadilan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekali lagi di Kabupaten Pasaman sampai sejauh ini yang saya tahu semua dapat diterima oleh para pegawai kita dengan berjiwa besar, dengan berhati lapang. Saya bersyukur, alhamdulillah para pegawai kita dengan kesadaran penuh juga, dengan semangat yang sama, dengan komitmen yang sama, membangun kampung kita Kabupaten Pasaman ini. Itu yang bisa saya baca. Kemudian juga kondisi yang ini tadi saya gambarkan pada 2013 posisi belanja aparatur kita itu sudah berada pada posisi 48. Karena kita tahu persis, kita berbicara ingin membangun Kabupaten Pasaman dengan program, dengan sasaran akhir untuk kesejahteraan masyarakat kita. Program tidak mungkin bisa kita laksanakan tanpa dukungan pendanaan. Tidak mungkin. Pendanaan ini penting. Apalagi dengan segala keterbatasan Kabupaten Pasaman. Sumber daya alam kita kaya. Di seluruh kecamatan kita memiliki potensi sumber daya alam. Tetapi itu tidak semudah itu. Perlu waktu, perlu proses, perlu kajian untuk menggali seluruh potensi kita. Tidak semudah itu. Walaupun RT RW kita sudah berubah,
Kita butuh kajian-kajian yang mendalam. Karena mengeksploitasi sumber-sumber mineral kekayaan alam ini, kita harus hitung dampaknya ke depan secara hati-hati dan mendasar. Nah, ini yang terus berlangsung, kita kajian. Kemudian juga kita mencari berbagai potensi kekuatan-kekuatan daerah kita dengan segala keterbatasan. Yang paling mungkin sekarang yang kita kembangkan adalah geotermal, sumber panas bumi. Ini dapat kami laporkan, kami sampaikan dalam forum ini. Kita dari potensi Sumatera Barat, kira ada 1.700 mega kekayaan Sumatera Barat terhadap geotermal. Ternyata 900 mega dari kekayaan Sumatera Barat itu ada di ranah Pasaman yang tidak kita itu. Ya, kita pantas berbangga dan bersyukur. Ternyata Pasaman memang memiliki kekayaan. Tapi ini tentu kita perlu dorong, perlu legalitas, perlu aturan. Alhamdulillah bulan Juni 2011 telah ditetapkan wilayah kuasa pertambangan judulnya, tapi sebenarnya itu bukan pertambangan, geotermal kita yang ada di Kecamatan Bonjol dengan terukur potensinya 200 mega. Sekarang dalam proses pelelangan secara terbuka dan insya Allah awal November sudah akan kita tetapkan pemenangnya. Hari ini evaluasi akhir di Jakarta. Mudah-mudahan awal November. Dan ini tentu awal. Saya yakin ini awal kebangkitan Kabupaten Pasaman. Karena dari geotermal sesuai aturan main itu kita akan mendapatkan reality yang cukup memadai. Kabupaten penghasil itu 32%, kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat 32%, kemudian provinsi 16 kalau tidak salah dari undang itu, pusat 20. Di samping CSR. Kalau hitung-hitungan angka-angka ini cukup memadai untuk kita melanjutkan melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Ini saya cerita sedikit ini barangkali dengan harapan tentunya apapun program, apapun keinginan kita untuk seluruh umat dari seluruh masyarakat, dan saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kepada seluruh sanak saudara kita, mengundang para tokoh masyarakat kita se-Kecamatan Bonjol 2 bulan yang lalu untuk mensosialisasikan ini, dan mohon dukungan tentunya bagi kelanjutan penggalian potensi kita berkaitan dengan geotermal yang ada di Kecamatan Bonjol. Kemudian beberapa titik lagi ada yang di Rau, Lubuk Kaping dan Dua Koto tidak salah. Ini dalam tahap eksplorasi untuk memastikan berapa potensi. Mudah-mudahan tahun ke depan sudah nanti juga BKP dari Kementerian SDM. Dua Koto dan Rau kalau tidak salah. Baik, itu kondisi sekilas kondisi Kabupaten Pasaman yang dapat saya sampaikan kepada kita bersama. Barulah kita bagaimana mencapai misi daerah yang sudah kita sepakati. Ini KDRP ya, ini misi-misi kita. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan. Terus misi pembangunan kita dari misi tadi kita tetapkan beberapa misi, ada 7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Terakhir adalah meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Kita tahu fasilitas umum ini akan berdampak kepada percepatan ekonomi masyarakat kita, infrastruktur. Terus kemudian tujuan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Nanti ada strategi yang kita laksanakan. Kemudian kerukunan hidup antar umat beragama, meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, dan yang ke-10 ada 10 di sini, meningkatkan ada 17 ya, 10, 17
meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan ke-17 mewujudkan kesediaan infrastruktur dan fasilitas umum. Terus sasaran. Sasarannya yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama di masyarakat. Yang ke-10 adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini yang ke-10 ini, partisipasi inilah yang kita coba dorong dengan berbagai program yang sudah kita susun, dan alhamdulillah juga sudah ditindaklanjuti dari legal draftingnya, legal aspeknya dengan payung hukum melalui peraturan daerah Kabupaten Pasaman yang kita kenal dengan program pembangunan partisipatif berbasis negari. Kita singkat Bu dengan P2PN. Ada kaitannya dengan ketahanan pangan, ada sebenarnya, ada kaitannya nanti dengan ketahanan pangan, tapi bukan itu yang sebenarnya P2PN. Terus kemudian kebijakan strategis yang kita laksanakan, yang pertama adalah tentu melakukan reformasi birokrasi, pemberantasan KKN, korupsi dan nepotisme, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu seluruh SKPD. Kita minta untuk membuat standar operasional. Kita bisa bayangkan bagaimana SKPD menjalankan tugasnya ya tanpa ada standar operasional. Itu kondisi yang kita temui. Ya, SKPD belum punya SOP, termasuk pelayanan umum kita. Sebulan di rumah sakit, sebulan di catatan sipil, sebulan di perizinan, kita belum punya standar operasional. Misalnya untuk mengurus suatu izin ini dibutuhkan hari berapa, biaya berapa, dan lain sebagainya. Itu ada di SOP. Ini yang kita terbitkan. Alhamdulillah untuk saat ini seluruh SKPD kita telah memiliki SOP ini di Kabupaten Pasaman, dan pada 2011 yang lalu ya Pak Sekda, Pasaman termasuk daerah yang salah satu diberi penghargaan oleh Bapak Gubernur itu CBAN dalam pelayanan publiknya. Dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat kita berada pada peringkat 3 ya Pak Sekda dalam pelayanan publik. Kemudian reformasi birokrasi, kita juga melakukan efisiensi, efektivitas dan produktivitas PNS. Ini tadi sudah saya singgung secara garis besar bagaimana kita merasionalisasi antara belanja aparatur dan belanja publik. Tadi sudah saya ceritakan, termasuk melakukan perampingan struktur pemerintahan yang ramping, kaya fungsi supaya lincah, tidak gabung ke 24 juga dari Mas Jaya. Jadi saya berseloroh, kalau saya ini pasti tidak lincah, karena gabung bupatinya. Tapi kalau orang gemuk masih mungkin sehat, masih bisa. Itu pun sebenarnya tidak sehat, termasuk untuk pemerintah. Di Pasaman pemerintahan kita itu terlalu gemuk. Saya berikan ilustrasi waktu itu. Dulu Pasaman kita masih satu. Saya kan pernah jadi wakil bupati dulu, sama dengan Pak Daniel sekarang. Tapi Pasaman masih satu. Itu SKPD kita itu, ya dinas itu hanya 21 waktu itu. Dengan luas kabupaten, dengan tantangan yang begitu besar, Pak. Ternyata pada 2007 itu setelah 2003 kabupaten dimekarkan, logikanya struktur tentu harus semakin ramping. Logikanya, karena beban kerja berkurang, ya tantangan tugas berkurang, laut juga sudah kita punya. Tapi apa yang terjadi? Pada 2007 struktur organisasi kita itu bagaimana menjadi gabung. Saya berseloroh, ini pasti Pak Sekda yang nyuruh ini sih. Ya, ini bukan bagi-bagi kue jabatan, saya sampaikan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saya sampaikan, kita harus lakukan perampingan struktur organisasi kita. Walaupun akhirnya ada dari 32 jabatan eselon 2 menjadi 27, eselon 3 dari 155 menjadi 137, eselon 4 berkurang 60 jabatan. Sekali lagi, ini tentu
menuang badai bagi seorang pejabat politik seperti Bupati Pasaman. Ada 83 jabatan pejabat yang saya stasionerkan dalam rangka perampingan struktur reformasi ini. Apakah ini sudah ideal? Itu masih perpaduan Pak Yas, ya, masih perpaduan antara manajemen modern yang Pak Yas ajarkan ke saya dengan manajemen kalbu, ya. Karena idealnya bukan seperti ini, ya. Idealnya hanya 20 jabatan setingkat eselon 2. Tapi kalau itu kita lakukan, lebih dari 200 pejabat akan stasioner. Jadi saya masih menerapkan antara manajemen modern dan manajemen kalbu tejuk, ya. Ini laporan untuk IKP Jakarta. Jadi manajemennya masih perpaduan, ya. Karena sangat tentu menyakitkan, tak paham sekali bagaimana seorang pegawai negeri merintis karir dari bawah melalui penjenjangan rasanya tentu belum mampu kita. Inilah yang kita belum bisa lakukan sebagai orang timur. Tapi orang Amerika, Pak Sekda, saya kan ke Amerika kemarin. Tidak ada main manajemen kalbu, tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi karena kita orang timur, sekali lagi, kalau saya bilang manajemen kalbu namanya, nah inilah yang ada yang kita lakukan, inilah yang bisa kita lakukan. Dan dengan hitung-hitungan, dengan kebijakan, bagi 83 pejabat struktural kita yang stasioner ini juga harus kita ukur sampai kapan dia harus stasioner. Walaupun dari segi aturan, legalitas, itu dimungkinkan bagi pejabat di daerah sudah bupati untuk menstasionerkan pejabat apabila terjadi perampingan struktur. Lain daripada itu adalah penyimpangan aturan. Tidak boleh kita melepaskan pejabat, mencopot pejabat tanpa aturan, tanpa dasar, itu tidak bisa. Nanti general saya, dia apa? Ada salah nama dia. Iku mana Pak Bupati Pak aku nak tahu kan gila bapak aja aku ini lupa saya. 20 menit lagi lah ya Bang ya. Ini saya sampaikan kebijakan kita untuk 83 pejabat teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini. Kita tidak menerima pejabat dari luar pindah ke Pasaman. Ya, kita coba hitung berapa yang pensiun dalam 1 tahun. Dan kita sudah hitung ini Pak, 2 tahun ke depan ini sudah masuk ke dalam sistem kembali. Entah berarti 83 yang stasioner ini akan kembali masuk dalam sistem, dalam jabatan struktural. Kemudian dalam rangka reformasi birokrasi juga, kita juga melakukan pembentukan unit layanan pengadaan secara elektronik. Yang dulu pengadaan barang dan jasa, dulu katanya bisa dicuci tawaran itu Bang Idin. Sekarang tidak ada tawaran itu yang bisa dicuci. Ya, yang bisa dicuci itu cuma piring aja. Ya, tidak ada. Semua terbuka. Mulai 2011 kita menggunakan LPSD. Ini ada banyak juga daerah kita penuh. Ya, tidak ada lagi separuh-separuh, kita berlakukan penuh dan bisa diakses dari mana saja. Kemudian mengukur efektivitas pelaksanaan tugas PNS selama jam kerja. Saya minta kepada seluruh PNS untuk membuat jurnal kegiatan harian. Di karyawannya sehari-hari pegawai gitu. Ya, seluruh pegawai saya wajibkan membuat jurnal kegiatan harian. Membaca koran tulislah baca koran di situ. Ya, main game tulis main game di situ. Ya, pengawasannya secara berjenjang. Ya. Kalau dia stop oleh kasihnya, kalau dia kasih oleh kabinnya dan seterusnya. Itu dalam rangka melakukan uji petik terhadap berbagai kegiatan yang ada di masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pengawasannya tadi saya sampaikan secara berjenjang dan ini juga dapat digunakan sebagai dasar bagi pejabat untuk memberikan penilaian dalam D3 pegawai. Ini reward dan punishment, arahnya ke sana. Ini sudah berlangsung. Kemudian
layanan perizinan kita sudah 1 pintu. Kemudian dalam rangka transparansi kita juga telah memberikan informasi di seluruh kecamatan. Sekarang ada billboard, ada informasi pembangunan, apa-apa saja pembangunan yang ada di kecamatan tersebut, sumber dananya dan lain sebagainya. Itu ada di seluruh kecamatan. Dan kemarin saya juga sampaikan ke Pak Sekda dalam rangka informasi transparansi, saya minta ada 1 nomor telepon yang akan dikelola nanti layanan informasi online kepada Bupati Pasaman. Nanti setiap Jumat akan kita print out, akan kita pilah sesuai bidang tugas, dan setiap Senin kita melakukan rapat staf secara terbatas. Ini akan kita pecahkan masalahnya. Ini juga sudah dalam rangka transparansi. Kemudian akuntabilitas birokrasi, ini LPJMD, Lakip tadi yang saya sampaikan, LPPD, alhamdulillah ini kita tepat waktu sampai sekarang, dan terbukti daerah kita 2 tahun terakhir ya mendapatkan dana insentif daerah. Dari 2011, pada 2011 ada 65 kabupaten kota se-Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Pasaman. Cukup besar, cukup lumayan. Untuk Sumatera Barat ada 2 pada 2011, Kabupaten Pasaman dan Kota Solo yang mendapat insentif daerah. Pada 2012 3 Pasaman Selatan, ya 3 Pasaman ya. Tapi nilainya berkurang ya Pak Sekda, dari 23, sekian saya lupa angkanya, 2012 menjadi 19 miliar ya dana insentif daerah atas pengelolaan keuangan dan tepat waktunya penyampaian APBD. Dan sekali Gus, ini tentu A+ bagi teman-teman kita dewan tentunya yang telah kita. Tapi APBD ini kan ada lebih tentang ketua ya. Halo, makasih. Kalau tak lebih tidak betul. Lanjut. Hah? Oh baik. Ini dalam rangka profesionalitas dan memacu budaya kerja yang lebih baik. Ya, sering saya sampaikan bagaimana setiap pejabat, setiap pegawai untuk bisa yang disebut dengan prestasi itu saya sampaikan. Kalau hanya bekerja sesuai dengan job description dengan waktu yang ditentukan, itu namanya pembayutan. Itu saya sampaikan. Yang disebut dengan prestasi itu adalah orang-orang yang mampu berpikir lebih, bekerja lebih di atas rata-rata, di atas tuntutan tugas. Nah ini yang saya terus sarankan. Kemudian untuk mengukur ini dalam rekrutmen pejabat kita melakukan fit and proper test beberapa waktu yang lalu dengan untuk pejabat eselon 2 dari UI, untuk pejabat eselon 3 dan 4 dari bekerjasama dengan UNP Padang. Ini sudah kita manfaatkan pada pengisian jabatan pada Januari 2012 yang lalu. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat, tadi sudah saya singgung, salah satunya adalah melakukan review terhadap tata ruang, karena paradoks sekali ya, masyarakat 72% petani, yang dia butuhkan adalah lahan, ternyata 72% kawasan kabupaten kita ini adalah kawasan hutan lindung. Kemudian program pembangunan berbasis nagari P2BN. Ini adalah program yang mungkin tadi dari Bapeda bertanya, ini program apa ini Pak Bupati? Ya dia kaitkan seolah ini ada ketahanan pangan. Dan tidak, karena ketahanan pangan nasional judulnya kan juga P2BN ya. Saya bilang tidak. Ini program pembangunan berbasis nagari ini adalah program yang kita susun, kita pikirkan bersama di Kabupaten Pasaman dalam rangka yang pertama. Kita tahu nagari sudah kita bentuk secara kelembagaan. Kita biayai sampai ke perangkat keuangan. Itu kalau kita di Pasaman untuk tahun ini 10 miliar.
operasional Nagari itu sebelumnya dia, termasuk honor-honor para perangkat dan lainnya. Tetapi kita bernagari ini sudah 12 tahun.